Entomen Abi membeli. Halo Bunda, kali ini kita akan membuat stok makanan yaitu serundeng. Namun serundengnya kali ini beda dari yang lain. Kalau biasanya serundeng itu dibuat dari kelapa parut, kali ini kita akan membuat serundeng yang berasal dari rempah. Serundeng ini bisa tahan lama, jadi bunda-bunda sekalian bisa membuatnya dalam jumlah yang banyak, kemudian disimpan di toples lalu letakkan di dalam kulkas. Serundeng yang akan kita buat ini sangat cocok untuk menjadi teman lauk apapun yang sedang bunda masak. Bahkan serundeng ini juga enak walaupun kita hanya makan dengan sambal dan kerupuk saja. Langsung aja kita membuat. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan di sini ada 9 siung bawang merah yang dikupas, kemudian ada 14 siung bawang putih, lalu ada 300 gram lengkuas yang dikupas, kemudian kita potong kecil-kecil. Lalu ada 10 butir kemiri. Kemudian ada kunyit. Kunyit yang saya pakai di sini ada 4 buah yang panjang masing-masing kurang lebih sekitar 2 ruas jari kita. 9 lembar daun jeruk. 5 lembar daun salam. 3 batang serai yang sudah kita geprek. Kemudian 1 sendok makan merica bubuk, lalu 2 sendok makan ketumbar bubuk, secukupnya kaldu bubuk, secukupnya garam, 1 sendok makan gula pasir, kemudian ayam ini sesuai selera karena kita hanya memakai kaldunya. Nah, ini dia setelah semua bumbu kita kupas, kita potong-potong, kunyit, kemudian ada bawang putih, bawang merah, lalu kemiri. Setelah semuanya beres, tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah menghaluskan. Kita haluskan bumbu-bumbu tersebut menggunakan blender. Kemudian kita bisa masukkan lengkuas, lalu kunyit, kemiri, bawang merah, dan bawang putih. Lalu kita bisa tambahkan blender itu dengan air, lalu kita blend sampai benar-benar halus. Setelah halus, kita bisa tuang bumbunya ke dalam wajan. Lalu nyalakan api kompor. Tambahkan serai, daun jeruk, kemudian kita bisa tambahkan ketumbar bubuk, merica bubuk, garam, kaldu bubuk, daun salam, kemudian kita aduk-aduk supaya bumbunya tercampur ya bunda. Pada tahap ini kita bisa menggunakan api besar, kemudian kita didihkan rempah-rempah ini. Setelah rempah-rempah mendidih, baru nanti kita akan masukkan potongan daging ayam. Potongan daging ayamnya sesuai dengan selera bunda masing-masing ya. Kita harus memasukkan ayamnya pada saat bumbu tersebut sudah mendidih. Mengapa? Sebab jika ayamnya dimasukkan saat bumbu belum mendidih, takutnya ayam tersebut akan berbau
sengur karena saking banyaknya rempah-rempah yang kita gunakan untuk membuat serundeng ini. Jadi untuk ini Bunda, kita bisa menghasilkan 2 menu dalam sekali masak. Kita bisa membuat ayam goreng. Selain membuat ayam goreng dari bumbu ini, kita juga bisa menghasilkan rempah atau serundeng rempah dari bumbu-bumbu yang kita gunakan untuk membuat ayam goreng. Setelah air menyusut, kita bisa pisahkan antara ayam dengan bumbu rempahnya. Hal ini bisa kita lakukan pada saat airnya masih tersisa sedikit ya Bunda. Sebab nanti kalau airnya sudah terlalu habis, maka kita akan sulit untuk memisahkan antara ayam dengan bumbu ini. Setelah semua ayamnya terpisah, kemudian kita aduk-aduk terus bumbu tersebut sampai airnya benar-benar habis ya. Kita harus terus mengaduknya sebab airnya sudah mulai berkurang. Jangan lupa bumbu-bumbu yang menempel di tepi-tepi wajan diambil. Sayang ya Bunda. Nah, ini dia. Kita tunggu sampai air tersebut benar-benar habis. Saat airnya hampir habis seperti ini, kita bisa siapkan wajan yang lain untuk menggoreng. Kita beri minyak, kemudian tunggu minyaknya panas. Setelah minyak panas, kita bisa masukkan rempah itu tadi. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengaduk-aduknya. Nah, ini dia penampakan dari rempah yang kita goreng menggunakan minyak panas. Kita bisa tunggu sampai warna rempahnya berubah menjadi coklat seperti ini. Setelah berwarna coklat, kiranya sudah matang, kita bisa saring menggunakan saringan yang terbuat dari kawat ini. Nah, kita bisa tiriskan minyaknya dengan cara menekan-nekan rempah ini supaya minyaknya turun ke bawah. Kita bisa ulangi berkali-kali ya. Lalu setelah rempahnya, minyaknya sudah berkurang, kita siapkan mangkok, lalu kita alasi mangkok tersebut dengan tisu. Setelah itu rempah yang sudah kita tiriskan tadi kita pindahkan ke mangkok yang sudah ada tisunya ya, supaya minyaknya lebih hilang lagi. Kita bisa diamkan mangkok ini semalaman. Setelah semalaman, kita bisa icip. Kiranya kalau misal kurang asin, kita bisa tambahkan dengan kaldu bubuk. Tapi kalau sudah cukup rasanya, setelah kita tes rasa, maka kita tidak perlu menambahkan. Kita bisa simpan serundeng ini ke dalam toples. Setelah disimpan di dalam toples, kita tutup rapat, lalu kita masukkan ke kulkas, dan jika kita perlukan tinggal kita ambil secukupnya.
Nah, ini dia serundengnya. Jadi ayam yang kita gunakan kaldunya tadi tinggal kita goreng, bisa jadi ayam goreng, kemudian tinggal dilengkapi dengan sambal, sebab serundeng ini tidak ada rasa pedasnya ya. Boleh dilengkapi dengan lauk lain juga. Ini ada terong goreng, dan yang terakhir adalah ada tahu bacem. Mantap sekali.